Kita nanti mati atau meninggal, pasti orang lain yang mengurus fardu kifayah kita. Siapa yang memandikan kita kalau bukan orang lain ketika nanti sudah menjadi jenazah? Siapa yang mengkafani kita? Siapa yang menyolatkan kita? Siapa yang menguburkan kita? Semua pasti orang lain. Maka pandai-pandailah dalam kehidupan ini untuk bergaul kepada manusia agar banyak kawan kita. Silaturahim ini sangat luar biasa faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali bertemu dengan Anda semua. Semoga sehat-sehat, berkah rizki, berkah umur, senantiasa lancar urusan dunia, senantiasa diterima amalnya, dan tentunya nanti meninggal dunia ketika sudah ajal dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tema lakukan 5 hal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dijadikan orang lain sebagai orang yang dimuliakan, dijadikan orang lain sebagai sahabat, dan kita insyaallah kalau melakukan 5 hal ini akan berlimpah rizkinya di dunia ini. Apa saja 5 hal yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertakwa dimanapun kita berada. Takwa merupakan bekal utama menjalani kehidupan ini. Orang yang bertakwa pasti sukses kehidupannya, sukses dunianya, sukses akhiratnya, sukses bisnisnya, sukses urusannya, dan sukses semuanya. Itulah pentingnya takwa dalam kehidupan ini. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah secara total, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan Allah secara maksimal. Jadi apa yang Allah larang ia tinggalkan, apa yang Allah suruh ia kerjakan. Itulah orang takwa. Orang yang bertakwa pasti muncul rasa takut di hatinya kepada Allah. Apapun kemaksiatan pasti ia malu melakukannya, karena dia merasa senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq, siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan kepadanya rizki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah salah satu keutamaan takwa, pemirsa. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah takwa kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perbanyak membaca dan menghafal kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kalam ilahi dan juga merupakan salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan petunjuk hidup orang-orang yang beriman. Siapa yang berpedoman kepada Al-Quran akan selamat hidupnya. Sebaliknya siapa yang berpaling dari Al-Quran akan sengsara, akan binasa kehidupannya. Maka bacalah Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Ini bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, momentum terbaik untuk memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nanti di yaumil akhir, Al-Quran yang kita baca huruf demi huruf akan datang bersaksi kepada kita di hari kiamat. Nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita, akan diselamatkan kita dari panasnya api neraka. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran itu, nanti di yaumil akhir Al-Quran akan datang menjadi penolong atau syafaat bagi para pembacanya. Itulah pemirsa yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah silaturahim.
senantiasa sambung silaturahim sesama kita, perbanyak teman, kurangi lawan, karena orang bijak mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini kita butuh orang lain. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Kita nanti mati atau meninggal, pasti orang lain yang mengurus fardu kifayah kita. Siapa yang memandikan kita kalau bukan orang lain ketika nanti sudah menjadi jenazah? Siapa yang mengkafani kita? Siapa yang menyolatkan kita? Siapa yang menguburkan kita? Semua pasti orang lain. Maka pandai-pandailah dalam kehidupan ini untuk bergaul kepada manusia agar banyak kawan kita. Silaturahim ini sangat luar biasa faedahnya. Orang yang rajin bersilaturahim akan diberikan Allah faedah yang luar biasa. Dia akan diberkahi rizkinya, akan diberkahi umurnya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyabsutulahu fi rizki wa yunsalahu fi athari." Siapa yang menyambung silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diberkahi rezekinya, falyasil rahimah, kata Rasulullah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim sesamanya. Itu yang ketiga yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang keempat yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perbanyak untuk mengingat kematian. Kematian itu merupakan satu hal yang pasti kepada setiap makhluk. Kematian itu tak bisa kita hindari. Semua kita yang hidup hari ini pasti suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya kembali. Karena ajal kita di dunia ini sudah Allah tentukan. Berapa tahun kita hidup itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ketika nanti sudah ajal, tak bisa kita menghindar, tak bisa kita lari, semua akan meninggal pada waktunya. Maka selagi masih diberikan kesempatan, gunakan untuk beramal sebaik mungkin. Dan yang kelima yang harus kita lakukan dalam kebaikan ini adalah beramal sebanyak mungkin, berbuat baik sebanyak mungkin. Kapanpun, dimanapun, ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun kecil akan kembali kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat jahat walaupun sedikit kecil akan kembali kepada dirinya. Demikian hadirin, semoga kultum kita bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.